asuhan pada fase menyusui nggih ya. Oke. Izin saya mulai share screen. Di malam ini kita ada 20 soal ya. Nanti kita akan mencoba melihat ya menyamakan persepsi ya. Karena saya yakin bekal teman-teman ini sudah sangat banyak ya. Terutama ibu-ibu yang mungkin sudah bekerja. Nah. Pak Niken, mohon izin saya off cam ya. Ini saya kok wifi-nya kurang bagus sinyalnya. Biar gambarnya slide-nya nggak putus-putus, Gih. Halo Mbak Niken, iya, masuk Ibu, ya tidak suara apa-apa. saya ya. Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Apakah sudah muncul di layar? Sudah, Bu. Oke, siap. Ya, jadi teman-teman semuanya, perkenalkan lagi saya Wahyu ya. Jadi malam ini kita akan mencoba membahas soal-soal ya, 20 soal terkait dengan nifas dan menyusui ya. Nanti kita persepsi saja sifatnya. Mohon masukan juga dari teman-teman seandainya nanti pembahasan yang kita sampaikan di slide ini berbeda dengan pengalaman teman-teman selama ini. Nanti kita boleh diskusikan ya. Oke. Kita akan mulai masuk untuk soal yang pertama ya. Nanti caranya ibu-ibu membaca soal dulu, kemudian diberikan waktu 1 menit untuk mengerjakan ya. Ada polling ya Mbak Niken ya. Ada polling ya, nanti akan mengisi jawabannya sesuai dengan pilihan masing-masing ya. Ya, betul, Ibu. Nanti jawabannya di polling ya, Bu ya. Ya, oke. Nah, oke. Ini monggo teman-teman, ini soal yang pertama. Dimulai dari sekarang, ya. Silakan. Oke, teman-teman bisa mulai mengisi pollingnya sesuai dengan jawabannya masing-masing. Tidak perlu diketik di chat room ya. Kita langsung ke pollingnya aja. Enggak. Iya. Siapa? Lagi ngapain? Bisa. Mbak Niken, mohon izin mungkin bisa dibantu di mute dulu. Ada yang ini. Ibu izin untuk jawabannya yang di chat itu rata-rata A sih, Bu. Oh iya ya, ini A ya paling banyak ya. Diikuti yang B, kemudian ada yang E gitu ya. Oke. Nah, kita lihat nanti kasusnya ini ternyata dia postpartum ya, postpartum. Kemudian saat ini dia berada dalam 6 jam postpartum ya. Artinya 6 jam ini bidannya melakukan kunjungan. Ya, ini artinya pemeriksaannya dilakukan pada 6 jam. Saat ini dalam posisi 6 jam ya. Kita akan mencoba refresh kembali untuk jadwal kunjungan Mas Hadifas ya. Kita lihat untuk slide berikutnya pembahasannya.
Ini ya teman-teman. Ya, jadi ada kita pasti ingat ya, ada KF1, KF2, KF3 dan KF4 gitu ya. KF1 adalah 6 jam sampai 2 hari pasca salin. KF2 3 sampai 7 hari pasca salin. KF3 ini 8 sampai 28 hari pasca salin dan KF4 ini 29 sampai 42 hari pasca salin. Ya. Karena tadi di kasusnya itu kan sudah kunjungan 6 jam ya, artinya KF1-nya sudah dilakukan. KF1 sudah dilakukan. Maka untuk KF2-nya kapan? Intinya gitu. Pertanyaannya adalah KF2-nya dilakukan kapan? KF2-nya berarti hari ketiga sampai hari ketujuh setelah melahirkan ya. Maka jawaban kita adalah yang B. Jawabannya yang B ya. Oke. Kenapa? Karena tadi kunjungannya sudah 6 jam. Tidak melakukan kunjungan pada 6 jam postpartum ya. Berarti KF2-nya ada soal nomor berikutnya ya. KF2 ya berarti ya. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke. Oke. Nah, teman-teman silahkan untuk soal yang kedua bisa dimulai untuk disimak ya. Jadi silahkan teman-teman pollingnya diisi saja ya. Jadi semua mencoba mengisi supaya nanti bisa mengukur kemampuannya masing-masing ya. Sudah. Menjadi penyemangat. Oke, sudah Bu I. Terima kasih. Oke. Ya, ini jawaban terbanyak C ya Mbak Niken ya. C, kemudian Iya, Ibu. dikombinasi hampir berimbang B dan A ya. Oke, kita lihat. Kita lihat ini kira-kira KF berapa ya teman-teman? KF1 ya ini ya, karena dia 6 jam ya. Tujuan asuhan di 6 jam, asuhan 6 jam apa? Kita akan lihat ya. Oke. Mau kita lihat, simak kembali untuk tujuan Mas Hanifan sesuai dengan tahapan kunjungannya ya. Oke, nah ini teman-teman sudah muncul ya. Oke, jadi ada fokus asuhan untuk 6-8 jam, 6 hari, 2 minggu, 6 minggu ya. Jadi ini kalau kita lihat 6 sampai dengan 8 jam itu sama seperti fokus asuhan untuk KF1, 6 hari berarti KF2 ya. Nanti masih sama dengan KF3. Jadi KF2 dan KF3 itu sama ya. Kemudian yang KF4 gitu ya. Oke. Nah, untuk yang fokus asuhan 6-8 jam, fokus utamanya adalah penyebab kematian ibu yang paling banyak yaitu perdarahan ya. Jadi pada 6-8 jam yang paling utama adalah mencegah, mendeteksi dan mengatasi perdarahan. Kemudian kita merujuk jika ada perdarahan ya. Nah, ini juga mengajarkan ibu dan keluarga ya untuk deteksi dan melakukan massase awal jika terjadi kelemahan kontraksi ya. Kemudian ada IMD ya. Kemudian ada ini bina hubungan baik, hubungan psikologis antara ibu dengan bayi dan cegah hipotermia ya. Oke ya.
Kemudian ini jawabannya apa ya kira-kira teman-teman? Untuk 6 jam. Ya, 6 jam. Tadi soalnya 6 jam ya. Ini kita akan lihat kembali. Ya. C. 6 jam dilakukan rapat gabung. Berarti yang mana Ibu-Ibu? C. C. Ya, yang C ya. Kenapa yang C? Oh ya udah. Sebenarnya kalau kita lihat di Karena kasusnya ini, memposisikan ibu yang langsung menghadap pintu dan jendela itu, Bu. Oke, betul. Karena kan ada kata-kata tidak langsung menghadap pintu dan jendela gitu ya. Kita mencegah kehilangan panas melalui metode apa pun namanya nih? Mekanisme apa ini? Kita masih ingat? Oke, ini dia roaming in gitu ya. Roaming in, ya. Ingat, kalau kita ingat ada beberapa mekanisme kehilangan panas ya, ada konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi ya. Nah, kita lihat lagi gitu ya. Salah satu penyebab kehilangan panas adalah manakala kita meletakkan bayi itu pada arah angin masuk ya, diantaranya pintu dan jendela gitu ya. Yang ditanyakan di sini asuhannya ya, asuhannya membantu memposisikan ibu dan bayi agar tidak langsung menghadap pintu dan jendela. Berarti di sini hipotermia. Ibu jangan sampai terkecoh dengan yang mencegah perdarahan ya. Memang 6 jam itu asuhannya tujuannya juga mencegah perdarahan, tapi sini ada kata kuncinya membantu memposisikan ibu dan bayi agar tidak terkena angin ya, sehingga betulnya adalah mencegah hipotermia ya. Nah, nanti kita lihat ya, kalau 6 hari ini berarti memastikan evolusi uternya normal ya, menilai infeksi, pastikan cukup nutrisi, istirahat dan sebagainya ya. Nanti kalau 6 minggu ini sudah kita pastikan lagi dia sudah harus menggunakan KB ya. Tapi kita ingat teman-teman semuanya bahwa KB tidak dipenkes di masa nifas, tapi harusnya dipenkes mulai kehamilan ya. Di postpartum ini kita yang melakukan penguatan ya untuk pengambilan keputusan ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut untuk soal yang ketiga. Oke, monggo, mohon maaf. Silakan teman-teman untuk memilih jawabannya. Dibaca dulu ya soalnya. Oke, silahkan diisi untuk pollingnya. Untuk jawaban terbanyak itu Bu. Jawabannya masih bervariasi, ada A, B, C, D. Nah, paling banyak E. Oke, siap ya. Oke, mari kita lihat untuk soalnya. Kita tengok dulu ya. Di sini pasca melahirkan hari kedua, payudara semakin membesar ya. Baik, kompos mentis, tensi oke, respirasi oke, suhunya juga normal ya. TFU juga oke, kontraksi oke, lokeanya juga sesuai dengan tahapannya. ASI belum keluar ya, ASI belum keluar. Oke, keluhannya berarti adalah terkait dengan ASI-nya yang belum keluar ya. Oke, kita akan lihat ya. Oke, nah, pasti sudah terbersit ya di benak kita semuanya bahwa ada dua jenis refleks pengeluaran dan produksi ASI ya. Kita akan lihat ya pembahasannya ya. Ini refreshing sedikit tentang fisiologi laktasi ya. Oke. Ini soal kebablasan ini. Oke ya, ini teman-teman ya.
Kita kalau bicara fisiologi laktasi pasti ingat ada dua jenis refleks ya, refleks prolaktin ya, atau refleks produksi gitu ya. Yang satunya refleks pengeluaran atau aliran atau let down refleks gitu ya. Kalau prolaktin itu kita ingat banget ya prosesnya. Jika ada rangsangan pada puting susu akan menimbulkan impuls atau rangsangan menuju hipofise anterior sehingga diproduksi hormon prolaktin ya. Hormon prolaktin ini bekerja pada sel asini. Sel asini ini adalah sel yang memproduksi ASI. Jadi prolaktin itu menyebabkan terjadinya proses produksi ASI di tingkat sel asini. Sel asini di dalam alveoli ya. Kemudian ada refleks aliran, refleks pengeluaran ya, let down refleks ya, mengalir ke bawah ya. Di sini manakala ada rangsangan pada puting susu juga menimbulkan impuls tapi dibawa ke hipofisis posterior gitu ya. Ya, jadi kalau prolaktin di hipofisis anterior, tapi kalau oksitosin ada di hipofisis posterior ya. Di sini nanti hipofisis posterior mengeluarkan hormon oksitosin, kemudian memacu kontraksi mioepitel atau otot polos yang ada di dinding alveoli tadi ya. Kita ingatkan tadi sel asini ada di dalam alveoli ya. Maka kalau mioepitelnya menekan alveolinya, maka ASI di dalam sel asininya kan keluar. Maka akan mengalir melalui ductus lactiferus ya sehingga keluar ke puting susu ya. Nah, yang ditanyakan tadi adalah bahwa ibu merasa ASInya belum keluar ya. ASInya belum keluar. Jadi karena payudaranya membesar berarti prolaktinnya bagus ya. Payudara membesar ini kan berarti ada produksi sehingga prolaktinnya bekerja dengan baik ya. Tapi yang menjadi permasalahan ada ASInya kok tidak keluar. Maka yang menjadi masalah adalah pada pada hormon oksitosinnya ya. Mohon maaf kuncinya sebenarnya adalah hormon oksitosin karena hormon merupakan hormon yang mengeluarkan ASI ya. Jadi kalau kita lihat di sini nanti karena dia tadi produksinya ada tapi tidak bisa mengeluarkan ya, maka yang menjadi penyebab permasalahannya adalah hormon oksitosin ya. Oke. Kita akan lanjut pada soal yang keempat ya. Ya ini sudah saya harapkan kita ingat ya nanti ya. Jadi kalau produksi prolaktin, kalau pengeluaran itu adalah hormon oksitosin ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 4. Silakan teman-teman. Ya, masih terkait hormonal ya ini ya. Oke, silakan teman-teman mengisi pollingnya. Masih bervariasi nih Bu jawabannya, tapi dominan B sebanyak 91%. Paling banyak ada di B ya. Oke. Teman-teman kita lihat dulu untuk kasusnya ini. Pasca salin hari ketiga ya, kemudian menyatakan semakin mules pada saat menyusui bayinya ya. Oke. Jadi kita catat di sini yang keluarnya adalah dia mules pada saat menyusui bayinya ya. Kita tahu banget ya bahwa ini adalah masalah yang sering terjadi pada ibu menyusui, terutama pada ibu yang paritasnya lebih dari satu ya, multipara ya. Oke. Kita lihat untuk pembahasannya. Oke ya, ini ya. Oke, pembahasannya seperti ini teman-teman ya. Jadi hisapan bayi pada puting dan areola akan merangsang hipofise posterior untuk menghasilkan hormon oksitosin ya, sama seperti tadi ya. Ya. Nah, oksitosin ini ternyata bekerja pada semua jaringan mioepitel ya. Semua jaringan mioepitel ya. Mioepitel itu di banyak lokasi, di banyak organ, di banyak jaringan ya. Ada yang mioepitel di payudara, sehingga tadi kita bicaranya let down refleks ya, refleks pengeluaran ASI ya, ASInya ngalir keluar gitu ya. Tapi juga ternyata uterus kita juga punya mioepitel ya.
Sehingga kalau ada oksitosin diproduksi oleh hipofisis posterior, oksitosin menyebabkan kontraksi myoepitel pada uterus ya. Nah, ini menyebabkan adanya kontraksi ya. Kontraksi ini ya akan menimbulkan rasa mulas, terutama pada wanita-wanita, pada ibu-ibu yang terjadi kelemahan tonus otot. Ya, bisa pada paritasnya yang tinggi, bisa pada usianya yang tua ya, bisa juga pada yang mengalami overdistensi pada uterusnya, peregangan yang berlebihan saat dia hamil, misalnya bayinya besar makrosomia itu ya. Nah, kondisi-kondisi kelemahan otot uterus ini menyebabkan terjadinya mulas ya. Nah, tapi ini bukan alasan untuk berhenti menyusui ya. Manakala kita mendapatkan ibu postpartum mengeluh mulas terutama saat menyusui, diberikan support emosional ya, support mental gitu ya, supaya nanti tetap dia bisa menyusui ya. Kita memberikan penjelasan-penjelasan ya, terutama kita katakan bahwa nyeri mules postpartum ini atau kita sebut dengan after birth pain ini hanya berlangsung hanya selama 2 sampai 3 hari aja ya. Nanti manakala tonus ototnya sudah kembali kuat, mulesnya akan hilang ya. Jadi tidak terus-menerus ya, mules ini hanya terjadi di hari-hari awal postpartum pada ibu yang ototnya lemah ya. Setelah itu nanti dia akan kembali kuat lagi. Manakala tonus ototnya sudah kuat, nanti mulesnya akan hilang gitu ya. Itu salah satu bentuk support emosional ya. Dan kita memberikan asuhan untuk teknik distraksi ya, asuhan tadi distraksi kepada ibunya ya. Sehingga pada saat dia menyusui nanti kita ajarkan supaya ada melakukan kontak psikologis dengan bayinya gitu ya. Sehingga ibunya tidak fokus kepada mulesnya ya. Dengan dia kontak psikologis dengan bayinya kan nanti endorfinnya akan naik. Dengan endorfin yang naik ini akan menutupi rasa nyeri yang dialami ibu tadi ya. Kembali ke soalnya, bicaranya adalah hormon ya. Berarti kesimpulannya hormon apa yang menyebabkan mules ya? Tentu hormonnya adalah hormon oksitosin ya. Karena oksitosin tadi menyebabkan kontraksi pada myoepitel ya. Oke, sehingga menyebabkan adanya kontraksi ya. Oke, kita lanjut pada soal yang berikutnya. Oke, silahkan soal nomor 5 teman-teman. Izin Bu, untuk jawaban terbanyaknya itu A, sebenarnya 44%. Oke, siap. Terima kasih Mbak Niken ya. Jadi di sini kita lihat langsung ya teman-teman ya, bahwa ini adalah ibu postpartum P2 26 tahun ya, pasca salin hari pertama gitu ya. Kita lihat ya, karena di pertanyaannya ditanyakan bagaimana patofis dari keluhan tersebut, maka kita langsung fokus aja ke keluhannya apa ya. Keluhannya itu adalah mengalami nyeri pada pinggul dan persendian. Ini langsung kita blok ya. Jadi kalau kita mengerjakan soal, kita baca dulu soalnya cepat ya, kasusnya cepat, kemudian kita baca pertanyaannya dengan cepat juga, kita cocokkan gitu ya. Oke, karena di sini yang diminta di pertanyaan adalah keluhan yang dialami ya, patofis dari keluhan ya. Kita langsung kembali ke soalnya, keluhannya adalah dia mengalami nyeri pada pinggul dan persendian gitu ya. Ya, agak hati-hati ya. Karena kenapa hati-hati? Karena semua opsi ini A sampai E ini memang proses yang fisiologis ya di masa postpartum ya. Hormon relaksinya turun, perilakunya juga akan naik ya. Kemudian HPL-nya turun, MSH-nya juga dia mulai turun, HCG-nya juga turun. Semuanya merupakan fisiologi hormonal yang normal di masa postpartum. Tapi kita akan mengkoneksikan gitu ya. Karena dia mintanya adalah patofis dari keluhan nyeri, kita langsung mencoba melihat ya bagaimana fungsi dari masing-masing hormon ini ya.
Kalau prolaktin tentu tidak, karena dia terkaitnya laktasi gitu ya. HPL juga tidak ya, karena dia terkaitnya dengan glukosa. MSH untuk ini pigmentasi kulit. Kemudian HCG itu adalah untuk kita terkait dengan pemeliharaan hormon estrogen progesteron di uterus ya. Tapi relaksin ini fungsinya seperti hormon progesteron ya. Kita lihat ya bahasanya. Oke, teman-teman sudah melihat ini slide saya berubah? Sudah Sudah, ya? Bu. Ya, siap. Ya, ini hormon relaksin diproduksi oleh plasenta selama masa kehamilan ya. Jadi relaksin diproduksi oleh plasenta. Jadi tentu saja kita tahu kalau begitu berarti plasenta itu di usia kehamilan yang tua mulai berkurang fungsinya gitu ya. Mulai berkurang fungsinya, mulai berkurang kemampuannya untuk memproduksi hormon-hormon yang diperlukan selama kehamilan gitu ya. Karena plasentanya tidak lagi menghasilkan relaksin yang cukup ya. Ini sehingga kita kehilangan efek positif dari hormon relaksin ya. Hormon relaksin itu memberikan efek positif, mengurangi penurunan dia menyebabkan penurunan kekakuan jaringan ya. Jadi mengurangi ketegangan jaringan ya, jaringan pada persendian, kemudian pada ligamen-ligamen gitu ya. Kalau semasa hamil kita mempunyai hormon relaksin yang cukup, ligamen kita, sendi kita agak rileks ya, sehingga karena ada peragangan uterus tidak terlalu menyebabkan rasa nyeri yang berlebihan ya. Namun pada masa di akhir kehamilan atau masa pasca salin tidak lagi terdapat kadar hormon relaksin yang cukup, sehingga keluhannya nanti di masa postpartum ini akan mengalami keluhan pegal terutama pada area panggul ya. Ini agak mirip fungsinya seperti hormon progesteron, memberikan efek relaksasi ya. Seperti juga hormon estrogen, karena estrogen itu juga mengurangi tingkat kekakuan jaringan gitu ya. Ya, jadi kita alhamdulillahnya punya 3 hormon yang membantu mengurangi rasa nyeri selama masa kehamilan. Namun sayang di masa postpartum ya nanti ada karena hormon 3 hormon tadi menurun maka bisa mengalami keluhan pegal pada area panggul terutama ya. Ini jadi untuk jawabannya lah penurunan hormon relaksin ya. Jadi hati-hati teman-teman kalau kita mengerjakan soal ya berarti kita cocokkan dulu soal sama kalimat di vignette yang cocok sama soalnya tadi dengan pertanyaannya tadi ya. Karena seperti contoh di soal yang ini, di kasus yang ini adalah semua opsinya itu benar ya. Kita harus cari. Semua opsinya merupakan proses yang benar di masa nifas maksudnya ya. Tapi hanya satu yang sesuai dengan pertanyaan yang diminta ya. Silakan teman-teman untuk soal nomor 6. Izin Bu, untuk jawaban terbanyak itu di A dan D. Sisanya Ya. B, C, D. A sama D ya. Oke, mari kita lihat untuk kasusnya ya. 27 tahun P2 ya, A0 pasca salin 12 jam yang lalu di rumah sakit ya. Belum bisa berkemih, belum ada rangsangan berkemih, tapi ternyata kandung kemihnya juga kosong gitu ya. Ada bengkak pada ekstremitas atas, bawah, dan sak nafas. Ini agak nyambung ya, karena dia belum produksi urin, maka ada udem pulmonal sepertinya ya.
Kita lihat di sini, ternyata KU-nya masih baik, kompos mentis, tapi tensinya mulai ngedrop ya, nadinya meningkat gitu ya, respirasinya cepat banget sampai 30 kali per menit gitu ya. Ya, kita harus bisa mendeteksi dulu kasusnya kasus apa ini. Ternyata dia kasus postpartum gitu ya, kasus postpartum dengan tidak bisa produksi urin ya. Karena dia nggak bisa produksi urin, maka cairannya numpuk-numpuk di tubuh. Salah satunya dia mengalir ke paru-paru atau terjadinya udem pulmonal gitu ya. Ya, oke. Kita akan lihat jenis terapi yang tepat untuk kasus tersebut apa ya. Bisa diuretekum, bisa analgetik, mungkin bisa antibiotik, utrotonika, atau antipiretik ya. Nah, di sini kita akan lihat ya bagaimana terapi yang paling tepat untuk membantu ibu yang tidak bisa produksi urin ya. Oke. Nah, kita lihat teman-teman semuanya ya. Seharusnya ya ibu postpartum itu bisa produksi urin 0,5 sampai 1 mili per kilogram berat badan per jam. Ya, jadi kita harus tahu banget ini ibunya postpartum ini berat badannya berapa. Kemudian kita bisa mengestimasikan ya, dalam sejamnya dia harus berapa pipisnya. Katakanlah misalnya ibunya berat badannya 50 kilo, berarti 1 jamnya itu harus pipis sejumlah atau buang urin harusnya 25 sampai 50 mili gitu ya harusnya ya. Karena 0,5 sampai 1 mili per kilogram berat badan per jam ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ya. Ya, pada ibu ini ya, mohon maaf. Ya, pada ibu ini bisa mengalami beberapa permasalahan gitu ya. Bisa satu dia ada produksi urin tetapi tidak bisa mengeluarkan. Ini yang paling sering terjadi. Masalah yang paling sering dialami oleh ibu postpartum karena ada kelemahan kandung kemih dan uretra ya. Ada penurunan sensitivitas uretra juga untuk mengeluarkan urin ya. Ada penurunan sensitivitas saraf sehingga dia tidak ada rangsangan, tidak merasakan rangsangan walaupun kandung kemihnya penuh. Itu masalah yang pertama. Ada produksi tapi nggak bisa mengeluarkan ya. Masalah yang kedua, ini bisa terjadi kegagalan produksi urin karena terganggunya fungsi hormon diuretik ya. Ini yang jarang terjadi tapi bisa terjadi juga ya. Ya. Kalau kita lihat di kasus tadi adalah dia tidak ada produksi urin sama sekali karena kandung kemihnya kosong dan diperkuat dengan adanya bengkak di daerah ekstremitas, kemudian ada juga tanda-tanda dia udem pulmonal ya. Jadi permasalahan di kasus kita tadi adalah ibu postpartumnya tidak bisa memproduksi urin ya. Nah, kalau tidak ada produksi urin, caranya numpuk-numpuk ya. Tadi bisa menyebabkan resiko kematian ya. Harusnya diatasi dengan obat diuretekum ya. Jadi opsinya adalah pemberian obat diuretekum gitu ya untuk mengurangi jumlah cairan melalui produksi urin ya. Jadi kalau kita mendapatkan ibu postpartum yang tidak bisa berkemih, kita cek dulu apakah dia tidak bisa berkemihnya memang ada produksi tapi tidak bisa mengeluarkan atau justru kandung kemihnya kosong tidak bisa mengeluarkan ya. Kita sinkronkan dengan data-data yang lain, adakah bengkak, kemudian adakah tanda-tanda sesak nafas karena udem pulmonal atau tidak ya. Nah, kalau kita mendapatkan kasus yang pertama, misalnya dia ada produksi tapi tidak bisa mengeluarkan, gampang kita stimulasi kamar mandi selama 6 jam pertama ya. Bagaimana kita stimulasi untuk ibunya bisa berkemih spontan. Namun kalau dia sudah 6 jam maka diberikan pemasangan kateter ya. Namun manakala kita mendapatkan ibu yang postpartum nggak bisa produksi urin dan kita cek ternyata memang input cairannya cukup gitu ya, ternyata nggak bisa produksi urin, maka kita memerlukan bantuan obat diuretekum ya ini ya. Jadi kita lihat dulu permasalahannya apa, apakah stimulasi dan pemasangan kateter, ataukah perlu pemberian obat ya, pemberian obat diuretekum ya. Ya ini ya teman-teman, kita akan ingat ya ini ya. Soal nomor 7, silakan teman-teman.
Untuk yang terbanyak itu B, Bu, sebanyak 85% jawabannya. Ya, oke, terima kasih ya. Oke. Jadi ini seorang perempuan 28 tahun, P1A0, pasca melahirkan hari ketiga. Ada protein urin ya, positif 2 pada urin tentunya ya. KU-nya lemah, dia somnolen, tensinya 170/110, nadinya 68, respirasinya lemah ya 15, suhunya 36,5. PFU-nya 4 jari di bawah pusat, kontraksi kuat, kandung gemuknya kosong gitu ya. Oke, hasil pemeriksaan yang dimaksud di sini adanya protein urin positif ya. Kita akan lihat ya. Apakah dehidrasi, apakah preeklamsia, infeksi, anemia, atau kecemasan. Tapi sepertinya sudah banyak menjawab benar tadi untuk preeklamsia ya. Kita lihat ya, mungkin patofisnya gitu ya. Patofis kenapa pada kasus preeklamsia bisa terjadi protein urin positif ya. Oke ya. Ya, ini teman-teman ya, kalau kita ingat bahwa preeklamsia itu penyebabnya ya, teori yang paling banyak adalah kelainan implantasi plasenta ya, atau kelainan pertumbuhan plasenta ya, yang ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan diastol gitu ya, peningkatan diastol. Kenapa diastolnya naik? Karena ada penyempitan pembuluh darah, ada vasokonstriksi pembuluh darah ya. Dengan adanya vasokonstriksi pembuluh darah ini menyebabkan aliran darah ke semua organ vital berkurang, termasuk ginjal ya. Nah, ini ginjal ini seperti yang kita tahu bahwa ginjal mempunyai sistem permeabilitas ya, sistem penyaringan ya, molekul mana atau zat mana yang bisa keluar lewat urin dan zat mana yang dia bisa diabsorpsi kembali gitu ya. Tentunya juga termasuk zat-zat dengan molekul besar dia akan kembali ke tubuh gitu ya, akan kembali ke tubuh salah satunya adalah protein gitu ya. Protein ini sebenarnya merupakan mempunyai ukuran molekul yang besar, tidak bisa keluar lewat urin, tidak bisa keluar lewat daya saring ginjal ya. Namun karena terjadi kerusakan ginjal, karena tadi aliran darah ke organ ginjalnya juga berkurang, terjadi kelemahan atau kendoran daya saring ya, sehingga proteinnya akan keluar bersama urin ya. Jadi ini mudah saja sebenarnya ya, ini merupakan salah satu tanda dari preeklamsia yaitu protein urin ya. Nah, namun juga kita ingat teman-teman bahwa sekarang sudah ada perubahan paradigma ya sedikit tentang preeklamsia ya. Bisa jadi preeklamsia itu tidak langsung disertai dengan protein urin, ya, tensinya tinggi, ya, tapi disertai dengan tanda yang lain, misalnya sakit kepala, pandangan mata kabut, nyeri ulu hati, mual muntah, nyeri abdomen kanan atas itu juga bisa merupakan tanda preeklamsia, ya. Kalau dulu kan kita sudah bergeser ya, ada trias untuk preeklamsia, ada tensi, ada udema, dan ada protein urin. Sekarang bergeser lagi gitu ya, udemnya hilang, Sekarang hanya tensi dengan protein urin. Tapi yang terbaru ini temuan terbarunya ternyata protein urin juga tidak menjadi tanda yang utama lagi ya. Yang penting ada peningkatan tensi ditambah tanda fisik yang tadi, sakit kepala dan teman-temannya tadi ya. Oke. Ya, oke, kita akan lanjut dulu. Oke, nomor 8. Mohon maaf. Nomor 8, silakan teman-teman. Iya, progres penyembuhan macet. Apa sih guys? Untuk jawaban terbanyak itu A, Bu, sebanyak 74%. Oke ya. Terima kasih.
Ini 28 tahun, P2A0, 3 bulan pasca melahirkan ya. Yang mayoritas biasanya dia udah kembali menstruasi ya, kalau dia nggak ASI eksklusif ya. Tapi karena ibunya ini ASI eksklusif, kembalinya menstruasi bisa lebih lama gitu ya. Ya. Dan tanyakan ibunya, mengapa belum mengalami menstruasi saat ini ya. Sehingga ditanyakan, apakah penjelasan atau konseling apa yang paling tepat untuk diberikan ya. Apakah prolaktinnya yang menekan FSH atau oksinya menekan FSH atau proteinnya menekan GnRH dan sebagainya ya. Kita akan lihat untuk pembahasannya ya. Oke ya, ya. Ya, oke. Jadi proses menyusui menyebabkan peningkatan hormon prolaktin dan oksitosin ya. Tapi kalau kita bicara tentang gangguan menstruasi pasca salin ya, kita bicaranya prolaktin ya. Prolaktin ini merupakan FSH-IH ya. FSH inhibiting hormone ya. Jadi hormon yang menghambat produksi hormon FSH ya. Jadi FSH adalah follicle stimulating hormone. FSH ini adalah hormon yang merangsang pematangan ovum ya, merangsang terjadinya ovulasi ya. Jadi manakala prolaktin kita tinggi, maka FSH-nya akan turun ya. Karena FSH-nya dihalangi oleh prolaktin ya. Sehingga tidak terjadi pematangan sel telur ya, tidak terjadi ovulasi. Nah, ini membantu menjadi metode KB sederhana yaitu metode aminorelaksasi ya. Jadi kunci jawabannya adalah hormon prolaktin ini akan menekan produksi hormon FSH ya, oke ya. Jadi tentang ASI eksklusif ya. Kita lanjut ke soal nomor 9 ya sepertinya. Oke, silakan teman-teman. Terlewat Bu soalnya. Soal Ibu nomor izin nomor 9 terlewat Bu, ini nomor 10. Siap, siap. 9 Bu. Nomor 9, Bu. Itu Ya, nomor oke. 10. Sebentar, sebentar. Bentar, mau uji. Oke, silakan teman-teman. Mohon maaf ada gangguan tadi ya. Terkait lohea ya kalau yang sekarang.
Untuk jawaban terbanyak itu di E, Bu, sebanyak 72%. Ya, siap Mbak Niken ya. Jadi ini 29 tahun, P2A0, pasca salin hari keempat, nyeri perut bawah ya. KU-nya lemah, dia somnolen, 90/60, nadinya 100 kali per menit ya. Respirasinya 28 kali per menit, suhunya 41 derajat ya. TFU-nya 2 jari di bawah pusat. Hari keempat tapi masih 2 jari di bawah pusat. Kontraksinya lemah, kandung kemihnya kosong gitu ya. Oke. Jadi yang mengganggu kontraksi ini bukan kandung kemih yang penuh ya, karena dia kosong gitu ya. Oke, jadi kalau kita melihat di atas ini sepertinya dia ke arah infeksi ya. Suhunya naik gitu ya, kemudian respirasinya juga naik, tensi nadinya dia juga mulai bermasalah gitu ya. Ini terjadi gangguan kontraksi gitu ya. Jadi di benak kita pasti terbesit kayaknya ini infeksi. Ya, kita akan lihat ya, apakah benar dia infeksi, kemudian kita lihat dasar teorinya apa ya. Oke ya. Ini kalau kita lihat ya, di sini hari 1 sampai hari ketiga kita tahu bahwa lokianya adalah lokia rubra ya, berupa darah dengan sedikit gumpalan tebal dan sebagainya, berbau khas, merah atau merah kecoklatan ya. Ada campurannya masih ada selaput ketubannya, sel desi2, verticaseosa, lanugo dan meconium gitu ya. Hari keempatnya ini adalah lokia serosa gitu ya, cairan eksudat ya, cairan bening gitu ya, bercampur dengan eritrosit, leukosit, lendir septik berwarna merah muda atau kecoklatan. Pada hari ke-11 ini dia warnanya putih kekuningan, mengandung leukosit, sel desi2, sel epitelial, lemak, lendir serviks dan bakteri ya, dikeluarkan pada hari ketiga ya. Sehingga kalau kita lihat di soalnya tadi memang tanda-tanda tadi tidak terkait dengan lokia ini, tahapan lokia ini ya. Kita akan melihat ya, biasanya kalau ada gangguan kontraksi dengan ada peningkatan suhu, berarti kan itu adalah infeksi. Infeksinya lebih spesifik pada infeksi di uterus atau kita sebut dengan endometritis ya. Endometritis ya. Jadi ada infeksi pada daerah endometrium, endometritis atau kita sebutnya bisa dengan myometritis juga ya. Jadi karena dia ada infeksi, ada kelemahan tonus otot di uterusnya, sehingga dia nggak bisa melakukan kontraksi. Maka darah yang harusnya ngalir lancar ini dia berbentuk stol sel ya, berubah menjadi gumpalan-gumpalan besar atau namanya stol sel. Kemudian di situ juga bercampur dengan antigen dan antibodi yang mati. Ya, akhirnya nanti stol sel tadi keluar perongkolan-perongkolan bercampur dengan nanah ya, ditambah dengan berbau amis dan sebagainya ya. Maka tadi karena kita anggap atau kita curiga dia mengalami endometritis, infeksi pada uterus, tentunya karakteristik lokia yang keluar ini merupakan lokia purulenta. Teman-teman masih ingat ya, lokia purulenta, di mana dia bercampur dengan nanah ya. Jadi kasusnya di atas dia mengalami infeksi endometritis dengan pengeluaran lokianya merupakan lokia purulenta ya. Kita lanjut soal nomor 10, silakan. Terkait asuhan ya, asuhan Mas Hanifas ya kalau ini ya. Silakan teman-teman mengisi pollingnya. Asuhan yang tidak diperbolehkan ya. Untuk jawaban terbanyak itu B dan C, Bu. B sebanyak 57% dan C 22%. Oke ya, kita lihat kasusnya ya. 32 tahun, P2A0, nipas hari ke-6 ya. KU-nya baik, kesadarannya kompos mentis ya.
Tensinya 120/80, nadinya 84, respirasinya 20, suhunya 36,8 ya. TFU-nya dia pertengahan pusat dan sibesis, kontraksinya kuat, kandung kemihnya kosong gitu ya. Nah, asuhan yang tidak diperbolehkan apa? Artinya asuhan ini adalah asuhan yang membahayakan. Ya, asuhan yang membahayakan ibu kalau dilakukan gitu ya. Kalau cek lokea bisa, harus ya. Kemudian kalau melakukan PT bisa juga manakala ada kondisi tertentu ya. Stagen bagaimana nanti kita lihat penjelasannya, suhu tubuh harus dan melibatkan keluarga dalam asuhan juga merupakan suatu kewajiban ya. Oke. Kita lihat untuk penjelasannya ya. Oke ya. Ternyata yang nggak boleh adalah yang menganjurkan ibu menggunakan stagen. Dan ini masih banyak di lahan ya. Masih banyak dilakukan oleh ibu-ibu di lahan gitu ya untuk penggunaan stagen ya. Oke. Penghasilan uterus ini terjadi selama 2 minggu postpartum ya. Ini sesuai dengan tahapan tadi, ada kontraksi, pengeluaran lochia alba gitu ya. Lochia itu baru akan berhenti berwarna merah manakala dia mencapai 2 minggu postpartum ya. Jadi kalau masih ada darahnya harus dikeluarkan melalui proses kontraksi ya. Dan ternyata penggunaan stagen ini akan menekan otot uterus sehingga menghambat proses kontraksi ya. Jadi kalau kita ibunya ingin menggunakan stagen boleh ya. Boleh, tapi menunggu lochia yang berwarna kemerahan selesai keluar ya. Menunggu 2 minggu dulu postpartum ya. Kalau kita menggunakan stagen kan menekan uterus ya, menyebabkan gangguan kontraksi atau kita sebut dengan subinvolusi uteri ya. Jadi subinvolusi uteri ini menyebabkan tidak mengalir lancarnya darah dari luka bekas implantasi plasenta ya. Kan luka tidak langsung berhenti, nggak langsung sembuh gitu ya, nggak langsung dia darahnya berhenti total untuk mengeluarkan darah gitu ya. Jadi memang ada tahapannya untuk mengeluarkan darah ya. Ada tahapannya luka bekas implantasi ini sembuh total gitu ya. Nah, kalau luka bekas implantasi plasentanya ini masih mengeluarkan darah, maka dibantu dengan kontraksi supaya darahnya tadi mengalir keluar. Tapi dengan penggunaan stagen ini akan menghambat kontraksi, sehingga gangguan kontraksi subinvolusi uteri yang menyebabkan gangguan ya, menyebabkan ketidaklancaran lochia untuk keluar ya. Ini menyebabkan terjadinya infeksi ya. Kalau ada infeksi seperti tadi kasus berikut sebelumnya tadi, ada kasus endometritis. Dengan adanya endometritis semakin melemahkan kontraksi sehingga menyebabkan terjadinya atonia uteri postpartum ya. Jadi ini kita ingat-ingat, agak sulit nih merubah di masyarakat terkait dengan penggunaan stagen gitu ya. Jadi stagen boleh digunakan menunggu 2 minggu postpartum ya. Ya. Oke, Mbak Niken, ini sudah separuh soal. Apakah mau break dulu atau lanjut? Izin Bu, saya tergantung Ibu dan Ibu-ibu di sini apakah mau lanjut atau break dulu? Lanjut saja, Bu. Ya. Oke, Lanjut. sudah jam 8 ya, kita kejar tayang ya. Ini kita sama-sama ibu-ibu, jadi sudah cukup capek mungkin hari ini mengerjakan banyak tugas ya. Oke. Kita akan lanjut aja ke soal nomor 11. Bertanya Ya. enggak, Bu? Gimana? Boleh izin bertanya enggak? Boleh, Ibu, silakan. Yang tadi perkara memakai stagen ya, Bu. Ya. Kalau misalnya pakai gurita atau korset, boleh enggak, Ibu? Selama tidak terlalu menekan uterus, Ibu. Kalau stagen kan karena dia kan panjang banget ya, dan dia waktunya kan pasti kenceng gitu ya. Kalau gurita saya rasa masih boleh, tapi kalau korset kita lihat dulu Ibu mungkin ya. Karena korset itu kan daya tekannya juga ini ya, juga sangat kuat ya kalau korset ya. Oh Memang iya, kan baik. kan pada masa postpartum kan itu kan uterusnya terasa apa ya? Terasa berat ya Ibu untuk ibu postpartum ya. Jadi kalau ditekan memang sepertinya enak gitu ya. Tapi ternyata dengan penekanan penggunaan stagen atau korset yang terlalu dini itu bisa menyebabkan gangguan kontraksi. Takutnya terjadi subinvolusi uteri, infeksi dan sebagainya. Begitu Ibu. Oh iya, baik, Kalau Ibu. gurita boleh, gurita aman sepertinya ya. Oh iya, baik, Ibu. Makasih, Ya. Bu. Oke, Mohon sama-sama tanya, Ibu. Bu. Monggo silakan Ibu. Bu, yang masalah stagen tadi kan kalau di desa memang kebanyakan di orang sudah melahirkan hari keempat itu memakai stagen. Iya, Nah, betul. jadi kalau ini pengertian kan menganjurkan ibu untuk tidak boleh memakai stagen. Yang boleh kapan, Bu? Yang bisa boleh kita anjur dia memakai Iya. stagen. Biasanya kan Yang orang Jawa tuh siap Ibu ya. nanti Yang turun apa sekiranya gimana. ya, yang sekiranya uterus itu sudah masuk ke panggul semua Ibu. Ya, harusnya kalau kita palpasi itu kan pada hari ke-11, maksimal hari ke-14 kan uterusnya sudah nggak teraba ya. Karena sudah kembali lagi ke panggul gitu. Jadi manakala dia masih di atas panggul berarti dia masih perlu ruang untuk melakukan kontraksi.
Kalau kita tekan berarti ruang kontraksinya kan menghilang. Tapi manakala dia dari hari ke-11 sampai hari ke-14 itu berarti uterusnya sudah masuk kembali ke panggul, kan dia tidak lagi memerlukan ruangan. Sehingga stagen iya. itu murni untuk menekan abdomen, bukan untuk menekan uterus gitu. Ya Bu, makasih Bu penjelasannya. Sama-sama Ibu ya. Gitu. Atau kita bisa anjurkan juga untuk ibu postpartum ini menggunakan celana yang apa ya Bu ya, bukan daerah selangkangan yang ketat, tapi kan celana itu kan kadang ada bannya ya di perut ya. Itu kalau dia kuat dia bisa menekan, membantu mengangkat perut kita. Itu menimbulkan rasa nyaman juga. Ya, merupakan opsi selain penggunaan stagen sama korset tadi gitu ya. Oke, Ibu ada lagi? Sambil kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, nomor 11 ya Ibu-ibu ya. Oke, silakan Ibu-ibu. Nomor 11 ya. Sat. Monggo Ibu-ibu kita bicara enzim ya sekarang ya. Untuk jawaban terbanyak itu A, Bu, sebanyak 50%. Mantap ya. Berarti sudah banyak yang benar ini ya. Ya, jadi ini ibu postpartum 32 tahun, P2A0 pasca melahirkan secara fisiologis hari ketiga ya. KU-nya baik, dia kompos mentis, tensinya 120/70, nadinya 80, respirasi 20, suhunya 36,8. TFU-nya normal ya, 4 jari di bawah pusat, kontraksinya kuat. Namun pada hasil pemeriksaan lab ditemukan protein urin ringan ya, tidak terdapat riwayat hipertensi dan saat ini pun tidak mengalami hipertensi. Jadi protein urin ini merupakan kondisi yang fisiologis ya. Pertanyaannya ya, enzim apa yang menyebabkan munculnya hasil pemeriksaan protein urin positif? Ringan aja tapi ya, ringan itu berarti hanya positif satu saja gitu ya. Kita akan lihat ya, mengapa ibu postpartum fisiologis bisa mengeluarkan protein urin ya. Ya. Sama aja. Nah, ini teman-teman kita lihat di sini ya. Jadi di masa postpartum pasti sudah akrab banget dengan kita ya. Ada yang kita sebut dengan involusi uteri, proses involusi uteri ya. Jadi involusi uteri adalah perubahan retrogresif, artinya perubahan dari besar menjadi kecil gitu ya. Ya, meliputi reorganisasi ya, perubahan jaringan dan pengeluaran lapisan desidua endometrium dan eksfoliasi ya, pelepasan jaringan-jaringan mati dari tempat pelekatan plasenta ya. Kita lihat di sini. Kalau oksitosin bekerjanya melalui epitel endometrium sehingga dia berkontraksi, bisa menekan pembuluh darah dan perdarahannya bisa berhenti sehingga tercapai hemostasis. Hemostasis adalah kondisi di mana kita tidak terlalu banyak kehilangan darah ya, tidak terlalu banyak kehilangan cairan sehingga jumlah cairan di tubuh kita stasis cukup gitu ya.
Kemudian ini oksitosin juga menyebabkan jaringan otot tadi berkontraksi, mengembalikan kontur atau tonus dan pengecilan ukuran dari uterus ya. Itu kalau kita bicara oksitosin ya. Kemudian kalau kita bicara dari sisi yang lain gitu ya, ini kita lihat sini ya. Ya. Jadi ada namanya proses katabolisme ya. Katabolisme ini juga merupakan salah satu proses yang menyebabkan penurunan ukuran sel ya. Hasil katabolisme ini diabsorpsi dalam sirkulasi darah dan diekspresikan lewat urin gitu ya. Karena tadi ada kontraksi, maka kan aliran darah ke endometrium itu kan berhenti ya berkurang ya. Sehingga lapisan atas endometrium itu kan mengalami iskemik. Residuanya akan iskemik, kemudian dia akan hilang, akan turun, luruh bersama lokea ya. Nah, kemudian ini juga dibantu dengan adanya enzim proteolitik. Enzim proteolitik ini bekerjanya dia menghancurkan protein-protein di dalam residu. Namanya juga proteolitik, berarti dia adalah enzim yang melisiskan protein. Enzim yang menghancurkan protein-protein ya. Nah, dalam residu ibu postpartum ini banyak banget proteinnya ya. Untungnya di masa postpartum kita ada peningkatan enzim proteolitik. Enzim proteolitik ini akan menghancurkan protein-protein dalam residu yang dia akan turun keluar, diekspresikan bersama urin. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa pada ibu postpartum bisa mengalami proteinuria ya. Jadi fisiologis ya, karena ada peningkatan enzim proteolitik sehingga protein residuanya hancur, dia luruh bersama dengan urin gitu ya. Teman-teman yang kita sebut dengan proses katabolisme ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, silakan teman-teman. Nomor 12 ya. Oke, silakan teman-teman diisi pollingnya. Hati-hati ya yang ini ya. Untuk jawabannya dominannya C, Bu, sebanyak 88%. Ya, oke, mantap ya. Sebagian besar sudah benar ya ini ya. Oke, 32 tahun P2A0 pasca salin 9 jam yang lalu ya. Belum dapat berkemih sejak melahirkan ya. Hasil palpasinya kandung kemihnya penuh, TFU-nya setinggi pusat namun kontraksinya mulai lemah gitu ya. Nah, ini juga seperti tadi kasus yang di awal tadi kita diskusikan ya. Kan ada dua tipe gangguan berkemih. Yang pertama adalah dia ada produksi urinnya, kandung kemihnya penuh tapi nggak bisa mengeluarkan. Yang kedua tadi kasusnya adalah dia memang nggak ada produksi urin, sehingga tadi kita berikan diuretikum gitu ya. Nah, di kasus yang ini ternyata dia ada produksi urinnya, tapi dia nggak bisa mengeluarkannya. Nah, kita perlu lihat tindakan yang paling tepat apa. Hati-hati karena dia sudah dikatakan nggak bisa berkemih sejak dia melahirkan, berarti sudah 9 jam ya. Mari kita lihat untuk penjelasannya. 9 jam tidak bisa berkemih ya. Oke ya. Nah ini teman-teman kita lihat ya bahwa mikroorganisme ini akan langsung masukin jaringan ya, manakala dia ada kesempatan. Misalnya ada luka atau urin yang masuk ke kandung kemih, itu merupakan media perkembangbiakan mikroorganisme yang paling bagus gitu ya, karena banyak sisa-sisa nutrisi di situ gitu ya. Nah, setelah dia masuk ke jaringan, dalam waktu 6 jam dia akan mengeluarkan toksin. Ya, jadi setiap saat di tubuh kita itu pasti ada mikroorganismenya, termasuk urin kita ya. Nah, kalau urin itu ada di kandung kemih selama lebih dari 6 jam, maka MO-nya, mikroorganismenya akan mengeluarkan toksin. Nah, toksin nanti bisa menyebar ya. Nah, ini kita ada satu pertimbangan juga bahwa
kandung kemih itu ternyata juga berada di depan uterus. Jadi ini kayak ada dua masalah yang ada di depan kita gitu ya. Kalau ibunya sudah lebih dari 6 jam dia nggak bisa berkemih. Yang pertama, maka ada risiko terjadinya ESK ya. Karena tadi kan MO-nya mengeluarkan toksin. Yang kedua, terjadi perdarahan karena posisi kandung kemih ada di depan uterus sehingga nanti menekan uterusnya nggak bisa berkontraksi ya. Untuk tata laksana yang ditanyakan terkait dengan pengeluaran urinnya ya, kita ingat di sini bahwa sebelum 6 jam kita masih bisa stimulasi macam-macam ya. Bisa stimulasi ke kamar mandi, diusap pahanya dengan air hangat gitu ya. Dengarkan suara gemericik air, banyak minum dan sebagainya, ditambah dengan Kegel exercise ya. Namun setelah 6 jam karena sudah ada toksin yang dikeluarkan ya, kita khawatir banget toksinnya tadi menyebabkan kondisi infeksi baik pada kandung kemihnya maupun secara sistemik ya menyebar ke seluruh tubuh ya. Jadi kalau kita mendapatkan ibu postpartum tidak bisa berkemih ya, mencapai 6 jam ke atas, maka solusinya ya pemasangan kateter ya, kateterisasi ya. Sambil kita lihat manakala ada kelemahan uretra yang berlebih, kateternya bisa kita pasang dulu sambil kita latih untuk dia berkemih ya. Jadi melepas kateternya tidak langsung sekaligus, nanti kita ada tahapannya ya. Namanya adalah bladder training ya teman-teman. Nanti mungkin bisa mencoba mencari sumber. Bladder training itu adalah proses melatih sistem perkemihan kita untuk bisa berkemih ya. Dipasang kateternya, nanti manakala ibunya merasakan ingin berkemih nanti bisa dibuka ya, ikatan kateternya dibuka ya, setelah itu dipasang lagi. Biasanya bladder training dilakukan selama 24 jam. Nanti dilepasnya setelah 24 jam, setelah kita pastikan ibu bisa berkemih dengan mandiri ya. Ini merupakan tadi contoh permasalahan ada produksinya tapi nggak bisa mengeluarkan sebelum 6 jam kita stimulasi, tapi setelah mencapai 6 jam ya solusinya satu-satunya adalah terminasi melalui pemasangan kateter. Nomor 13 silakan. Untuk jawaban terbanyak itu B, Bu, sebanyak 59% dan A 24%. Siap Mbak Niken, terima kasih ya. Oke, kita lihat kasusnya. 33 tahun, P2A0, pasca salin fisiologi 1 hari yang lalu. Taunya lemah, capek mungkin ya. Darahnya komosmentis, tensinya dia 100/60, agak rendah ya. Nadinya 76 kali, respirasinya 16 kali. Suhunya agak turun ya, 36,3 ya. Kemudian temponya masih bagus, kemudian kontraksi juga masih bagus ya. Hasil pemeriksaan lab sederhana diperolehnya aseton urea gitu ya. Apakah kemungkinan penyebab hasil pemeriksaan tersebut? Apakah dia dehidrasi, apakah dia ISK, preeklamsia, atau hiperbilirubin, atau gangguan produksi ASI ya, atau ada produksi ASI sehingga berefek pada pengeluaran aseton pada urinnya ya. Kita ingat dulu apa itu aseton ya, kita akan lihat ya. Nah, kita ingat ya pengalaman kita dalam mendampingi ibu melahirkan itu bahwa pada saat melahirkan pasti ada pengeluaran banyak keringat gitu ya, dan terjadi perdarahan mungkin di kala 1, kala 2, atau kala 3. Dan dalam jumlah yang normal pun tuh masih mencapai 200 sampai 300 mili ya. Kemudian saat partos kan dia mengalami peningkatan metabolisme ya. Ya, karena dia butuh banyak energi maka menghasilkan dia melakukan proses metabolisme untuk menghasilkan energi dengan pembakaran glukosa dan cairan ya, oksigen juga ya.
Nah, dengan adanya masa persalinan itu menyebabkan inadekuat asupan cairan dan nutrisi atau inadekuat nutrisi atau dan glukosa gitu ya. Ya, saya rasa kita sepakat dengan ini ya. Jadi ibu bersalin itu dia banyak keringat, mengeluarkan darah juga, kemudian juga ada peningkatan metabolisme untuk pembuatan energi, tapi juga kita mendapatkan bahwa ibu bersalin juga banyak yang mengalami ketidakmauan untuk makan cukup dan minum cukup ya, karena merasakan nyeri ya. Nah, kondisi ini inadekuat nutrisi, inadekuat cairan dan glukosa menyebabkan terjadinya metabolisme lemak. Ya, kalau lemak ini dibakar kan menyebabkan adanya outputnya aseton dalam urin ya, sehingga kita bisa menarik kesimpulan ya, ibu postpartum atau ibu infartu yang kita dapatkan adanya aseton dalam urin atau asetonuria itu menunjukkan bahwa ibunya sedang mengalami dehidrasi atau inadekuat ya, inadekuat nutrisi ya. Ya, jadi di sini kita ingat bahwa asetonuria itu merupakan pertanda dari dehidrasi. Sama seperti kalau kita sedang puasa juga nanti napas kita juga berbau aseton, urin kita juga berbau aseton. Karena yang dibakar itu bukan glukosa ya dari asupan makanan, tapi yang dibakar adalah lemak. Lemak dibakar menghasilkan sampah metabolisnya, bentuknya adalah aseton ya. Kalau di urin namanya asetonuria ya. Oke. Nomor 14 silakan teman-teman. Untuk jawaban terbanyak itu C, Bu, sebanyak 47%, kemudian E 27%. Ya, terima kasih Mbak Niken ya. Jadi 34 tahun P2A 0 pasca melahirkan per vagina 2 hari yang lalu. Berat bayinya 4.400 ya. Kemudian placentanya lahir melalui manual placenta karena incarcerata. Kita masih ingat incarcerata. Jadi placenta sebenarnya sudah lepas tapi tertahan ya di dalam uterus atau dalam vagina ya. Ya. Kemudian hasil pemeriksaan USG-nya menjelang persalinan air ketuban 900 ml masih kategori cukup ya. Revunya 3 jari di bawah pusat, kontraksinya lemah ya. Kemudian perdarahannya dalam 24 jam terakhir 150 mili ya. Apakah kemungkinan faktor predisposisi ya? Nah, ini kasusnya yang sekarang dialami adalah subinvolusi uteri ya. Kalau perdarahannya masih aman, 24 jam masih 150 ya. Sehingga belum dikategorikan mengalami perdarahan postpartum, tapi dia sudah ke subinvolusi uteri gitu ya. Kita lihat ya, apakah paritasnya, apakah usianya, dan sebagainya ya. Karena paritasnya baru 2 ya, P2, usianya masih 34, bayinya 4.400, kemudian air ketuban 900 ml, dan dia retensi sisa plasenta tentu tidak ya, karena dari manual plasenta. Kalau manual kan dia cenderungnya pasti akan ada eksplorasi sehingga memastikan plasentanya lepas semua ya, sudah keluar semua ya. Kita lihat ibu-ibu untuk jawabannya. Oke ya, ini ya. Kalau paritasnya kan yang dikatakan dia beresiko kalau lebih dari 2 ya, karena ada kelemahan dinding otot uterus ya, resiko perdarahan postpartum. Usia juga gitu. Di atas 35 tahun menyebabkan kelemahan ya. Janin besar juga di atas 4.000 gram juga menyebabkan kelemahan. Polidramion di atas 1.500. Kalau retensi sel plasenta ini berarti dia karena dilihat di manual kan nggak ada retensi sel plasenta ya, di manual kan pasti dieksplorasi sehingga benar-benar bisa di uterusnya ya, bersih ya di uterusnya ya. Nah,
Berarti pilihan kita tinggal satu, karena tadi berat bayinya kan 4.400, yang dia menyebabkan overdistensi, menyebabkan peregangan berlebihan, sehingga ada kelemahan dinding otot uterus yang menyebabkan terjadinya atonia. Yang kita pilih di sini adalah yang janin besar, mohon maaf ya, bukan resis plus. Saya salah kunci ya, ini adalah janin besar ya. Jadi kita ingat ya ini, nah dia 4.400 menyebabkan dia overdistensi ya, menyebabkan kelemahan uterus ya. Kalau resis plus tidak terjadi ya, karena kan plasentanya lepas semua sebenarnya dia tertahan di uterus, kita keluarkan, dia incarcerata. Beda kalau ceritanya di kasus ini tadi dia manualnya itu karena di rumah sakit ya atau di kiretase, karena dia misalnya ada penanaman yang lebih dalam ya, misalnya dia masuk ke otot atau keluar dari abdomen, bahkan maksudnya masuk ke jaringan abdomen gitu ya. Ini ya teman-teman, jadi yang plasenta melalui manual plasenta ini kita hilangkan karena dia hanya incarcerata ya, lepas dan dia di manual sudah dieksplorasi juga ya. Sehingga yang kita pilih satu-satunya adalah berat bayinya mencapai 4.400, di atas 4.000 berarti dia adalah makrosomia. Dengan makrosomia ini berarti ada overdistensi uterus ya, menyebabkan kelemahan, jadi gangguan kontraksi ya. Kuncinya yang janin besar ya teman-teman, tadi banyak yang menjawab C ya. Oke. Nomor 15 silakan teman-teman, masih patologi ya ini ya. Untuk jawaban terbanyak itu A, Bu, 45%, kemudian B, 25%. Oke, siap. Terima kasih Mbak Niken ya. Jadi 40 tahun, P2A0, pasca salin SC ya, dari yang lalu. KU-nya baik, komposmentis, TTP-nya normal, TFU 5 jari di bawah pusat, ya masih aman ya. Kontraksinya kuat, ridanya baik ya. Ada varises kedua kaki, HB-nya 11,5 gram persen ya. Kita lihat di sini yang kita plot adalah ada kata-kata hasil pemeriksaan ada varises di kedua kaki ya. Nah, kita akan lihat dengan adanya varises tersebut, kira-kira penyelit apa yang dapat terjadi ya. Mari kita lihat untuk penjelasan. Ya, ini teman-teman ya. Kita tahu banget ya di masa hamil itu kan ada peningkatan hormon progesteron ya yang menyebabkan kelemahan pembuluh darah, relaksasi pembuluh darah. Kemudian di masa hamil juga ada pembesaran uterus ya, pembesaran abdomen yang dia menekan atau mengganggu aliran darah balik dari kaki menuju jantung ya. Kondisi ini bisa menyebabkan kelemahan vena pada daerah kaki ya, sehingga menyebabkan terjadinya varises ya. Nah, kalau venanya melemah itu kan berarti aliran darahnya stagnan, ya tidak lancar ya. Tidak lancar nanti dia akan meningkatkan viskositas atau kekentalan darah ya. Nah, dengan darah yang kental ini ditambah dengan masa nifas ini kan ibunya sangat berisiko mengalami infeksi, bisa dari saluran reproduksinya, dari jahitannya, luka jahitan ya, dan juga dari bekas implantasi plasenta atau puting susu lecet mungkin ya. Nah, kalau ada infeksi di situ kan nanti bisa terjadi penyebaran secara sistemik. Yang tadinya infeksi hanya di reproduksi atau hanya di mame,
bisa mengalir semuanya ke seluruh tubuh ya. Ya, juga bisa melakukan atau menyebabkan terjadinya infeksi pada pembuluh darah dan gumpalan darah. Ya. Jadi pada darah yang dia lebih kental, yang dia stagnan, gitu ya, itu akan mudah terjadi infeksi ya. Infeksi pada pembuluh darah dan gumpalan darah ini kita sebut dengan tromboflebitis ya. Ya, tromboflebitis ya. Oke. Nanti setelah soal ini kita akan lihat tromboflebitis bisa ada di daerah kaki dan juga bisa ada di daerah panggul gitu ya. Ya. Sehingga pada kasus ini ya, dia menyebabkan adanya infeksi pada daerah pembuluh darah dan juga pada gumpalan darah. Jadi ini kita hati-hati kalau kita punya pasien yang varises selama hamil bisa kita berikan Penkes dulu ya. Kita edukasi dulu supaya varisesnya ini berkurang derajatnya. Sehingga nanti di masa postpartum agak mengurangi kekhawatiran terjadinya tromboflebitis ya. Kita lihat untuk soal nomor 16 teman. Untuk jawaban terbanyak itu D, Bu, sebanyak 86%. Ya, Mbak Niken, terima kasih ya. Ya, banyak yang sudah benar ya. Ya, karena ini kasusnya cukup spesifik ya, 23 tahun PDKA 0, melahirkan 5 jam yang lalu, dia sakit kepala, pandangan mata kabur, nyeri ulu hati gitu ya. 60/120, respirasinya 20 kali per menit, dan protein urinnya positif 2. Sudah cukup jelas banget bahwa kasus kita ini adalah ibu postpartum dengan preeklamsia berat ya. Sehingga yang menjadi prioritas utama apa gitu ya. Ya, kita akan lihat ya, karena dia hampir kejang ya. Tentunya pikiran kita adalah bagaimana mencegah kejang gitu ya. Kita memerlukan obat yang tepat ya, atau asuhan yang tepat ya. Kita lihat untuk penjelasannya. Oke ya. Nah, oke. Nah, teman-teman, ada istilah namanya impending eclampsia ya. Ini tandai dengan PEB ya. Tadi tensinya mencapai 160 sistolnya, 110 diastolnya ya. Ditambah dengan gejala fisik yang lain, pandangan mata kabur, sakit kepala, nyeri ulu hati, mual muntah, dan nyeri abdomen kanan atas. Ini namanya impending eclampsia ya. Jadi merupakan apa ya, di antara PEB dan eklamsia, nyaris dia eklamsia ya. Dia lebih parah dari PEB ya. Nah, kalau kita mendapatkan pasien yang sudah impending eklamsia, dia menjelang eklamsia, tentu kita langsung fokus bagaimana mencegah terjadinya kejang ya. Nah, untuk pencegahan kejang pada preeklamsia, kita ingat algoritmanya, atur posisi miring dulu ya, supaya nanti tidak terjadi aspirasi cairan ya, karena kan dia banyak lendir di tenggorokannya ya. Kemudian juga mencegah terjadinya gigitan lidah pada saat dia kejang gitu ya. Kemudian juga mencegah jatuhnya lidah menutupi jalan nafas, maka atur posisinya miring dulu ya. Ya, kalau sudah postpartum miringnya aman ya, boleh miring kiri, miring kanan silahkan, enggak apa-apa ya. Kemudian pemberian oksigenasi ya, kalau dia sudah menjelang kejang berikan 6-8 liter per menit, pemasangan infus yang netral saja RL ya misalnya. Kemudian kita screening syarat dulu, kalau kita ada di rumah sakit, berikan MG-ISO dosis awal, manakala screening syaratnya terpenuhi. Tapi manakala teman-teman ini ada di puskesmas, di paskes dasar, paskes primer ya, maka
dosis awal ini tidak memerlukan screening syarat ya, jadi bisa langsung diberikan. Karena dosis awal sebenarnya dia jarang menyebabkan toksisitas ya. Ya, dosis awalnya kita berikan MgSO4 20% 4 gram ya secara bolus ya. Kemudian pasang kateter ya, kateternya menunggu dosis awal dulu ya, karena kan kita perlu obat antikonvulsan yang geraknya cepat ya. Kalau MgSO4 dosis awal sudah diberikan secara bolus, baru kita pasang kateter. Kemudian kita memberikan MgSO4 dosis pemeliharaan manakala tidak ada hasil toksisitas yang terobservasi ya. Kemudian kita rujuk kalau kita ada di vaskes primer ya. Sehingga karena dia beresiko kejang, kejang juga menyebabkan resiko kematian yang sangat tinggi, maka kita berikan antikonvulsan yaitu pemberian MgSO4 ya. Setelah melalui atur posisi miring, oksigenasi, pemasangan infus. Kita berikan MgSO4 setelahnya ya. Nomor 17, silakan teman-teman ini 17. Oke. Monggo teman-teman, ini masih kasus patologi ya kalau yang ini ya. Untuk jawaban Nah. terbanyak, Bu, 90%. Ya, Mbak Niken ya. Nah, jadi ini teman-teman kita postpartum tapi ibunya mengalami atonia uteri ya saat kala 4-nya ya. Dengan perdarahannya banyak 2000 mili gitu ya. Ya, atonia tertangani gitu ya. Tapi kalau kita melihat tadi riwayatnya adalah perdarahannya 2000 mili ya. Hasil pemeriksaannya KU-nya lemah, dia somnolen, tensinya 90/50 mm Hg. Nadinya cepat dan kecil biasanya ya. Respirasinya cepat banget 28 kali per menit atau dia hiperventilasi namanya. Suhunya 36,8. TFU-nya 2 jari di bawah pusat dan kontraksinya kuat ya. Nah, semuanya merupakan komplikasi dari perdarahan tadi ya. Ya, bisa koagulopati, bisa sindrom Hoffmann. Kalau Hoffmann enggak ya? Ya, kalau Hoffmann juga enggak, mohon maaf ya ini ya. Hoffmann sama Hoffmann ini enggak ya. Ya, shock sepsis juga bisa, hipovolemik juga bisa ya. Kita akan lihat mana nih kira-kira di antara koagulopati, shock sepsis sama shock hipovolemik yang merupakan komplikasi yang paling cepat akibat perdarahan yang berlangsung banyak ya. Karena 2000 cc itu banyak banget gitu ya. Karena orang itu hanya boleh perdarahan nggak melebihi 20% dari jumlah darah di tubuhnya. Begitu nanti sudah melebihi 20% dari jumlah darah di tubuhnya, nanti muncullah masalah di belakang banyak ya. Banyak sekuel yang bisa terjadi. Jadi kita akan lihat untuk patopis ya, komplikasi dari atonia uteri ya. Oke ya, ini teman-teman ya. Jadi atonia uteri kan perdarahannya banyak ya, sehingga ada penurunan volume darah ya. Sehingga terjadi penurunan suplai oksigen ke dalam jaringan ya. Terjadi shock hipovolemik ya, karena dia juga menyebabkan kerentanan jaringan terhadap serangan mikroorganisme. Sehingga bisa menyebabkan infeksi dan shock sepsis gitu ya. Kemudian kalau perdarahan banyak ini juga bisa menyebabkan penurunan jumlah faktor pembekuan darah dan peningkatan hancuran fibrinogen-fibrin ya. Nah, kalau kita mengalami perdarahan banyak kan menggunakan banyak faktor pembekuan darah. Kalau terjadi pembekuan darah yang banyak juga menyebabkan banyaknya sampah ya. Sampahnya namanya adalah hancuran fibrinogen-fibrin. Dengan faktor pembekuan darah yang kurang, kemudian banyak hancuran sampah tadi, ini menyebabkan gangguan proses pembekuan darah berikutnya.
sehingga bisa koagulopati ya, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi bisa menyebabkan infeksi juga ya. Kalau infeksi itu kan tadi kalau kita ingat bahwa perdarahan yang banyak menyebabkan darahnya itu menjadi lebih kental sebenarnya. Jadi kalau orang perdarahan, darahnya banyak keluar ya, tapi sel darah yang tertinggal dalam lebih banyak dibandingkan cairan penyertanya, sehingga darahnya akan menjadi kental ya. Darah yang kental ini menyebabkan stagnan. Jadi kita sudah bahas di tromboflebitis ya. Darah yang stagnan ini mudah terjadi infeksi pada pembuluh darah dan gumpalan darahnya, sehingga bisa tromboflebitis ya. Tromboflebitis itu tanda khasnya melalui tanda Homan gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat sini memang kalau perdarahan banyak bisa shock hipovolemik, bisa mengalami infeksi, bisa shock sepsis ya, bisa koagulopati dan bisa juga menyebabkan adanya tromboflebitis ya. Tapi yang paling cepat terjadi pada kasus kalau kita bicara ini karena perdarahannya banyak, maka darah yang kembali ke jantung kan sedikit. Sehingga volumenya cardiac output-nya jantung kan berkurang. Kalau terjadi cardiac output yang berkurang, maka darah yang dialirkan ke jaringan juga akan berkurang, oksigennya berkurang, sehingga terjadi gangguan fungsi jaringan, gangguan fungsi organ. Yang awalnya hanya gangguan single organ, akhirnya bisa menjadi gangguan multi organ. Terjadi shock, shocknya shock hipovolemik ya. Kalau masalah infeksi, shock sepsis ya, kemudian koagulopati dan tromboflebitis itu memerlukan waktu yang lebih lama ya dibandingkan dengan shock hipovolemik gitu ya. Oke. Jadi yang perlu kita tangani kan memang kalau pasien perdarahan yang kita pikirkan adalah berikan cairan sebanyak-banyaknya untuk membantu mengalirkan sisa oksigen dalam darah supaya dia bisa masuk ke semua jaringan di tubuh kita, mencegah terjadinya shock hipovolemik ya. Oke, jadi komplikasi awalnya shock hipovolemik ya. Tapi manakala shocknya ini teratasi, kita juga harus tetap waspada ya, tetap waspada pada komplikasi yang lain, infeksi, shock sepsis, koagulopati dan tromboflebitis ya. 18, silakan teman-teman. Fisiologis ya kalau ini ya. Untuk jawaban terbanyak itu A dan E, Bu. A 63% dan E 31%. Siap Mbak Niken? Ya oke Ibu-Ibu, ini kondisinya dia postpartum 5 jam, namun masih merasa lelah ya. Saya punya 2 jari di bawah pusat, tonus otot terusnya keras, peluruan per vaginam lochia rubra 60 mili gitu ya. Yang perlu kita lakukan pertama kali kalau kita mendapatkan pasien masih merasa lelah ya, kita tentunya cek dulu ya kondisi-kondisi fisiknya ya, apakah dia ada perdarahan yang banyak, kemudian tekanan darah dan sebagainya bagaimana ya. Kalau memang dalam batas yang normal, maka masuklah kita pada asuhan yang tepat ya. Karena dia bukan patologis yang membuat dia lelah kan berarti bukan karena penurunan HB gitu ya, bukan karena perdarahan gitu ya, bukan karena tanda infeksi ya. Oke. Kita akan lihat untuk penjelasannya. Ya, ini kembali ke tadi ya, ke fokus asuhan fokus asuhan yang kunjungan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya gitu ya. Ya, asuhan yang kita fokuskan pada masa 6 sampai 8 jam pertama ini adalah satu memang mencegah perdarahan ya. Nah, ini yang untuk penkes ini kita akan tunda dulu ya Ibu-ibu ya.
Karena kita ingat banget di masa postpartum itu kan dia ada perubahan sistem hormonal yang sangat kompleks gitu ya. Ya ini bisa menyebabkan terjadinya kelelahan secara psikologis dan kelelahan secara fisik ya. Oke, apalagi kalau kita melihat mungkin pada proses persalinannya itu merupakan persalinan yang prosesnya lama gitu ya dan mungkin traumatik juga ya. Ya, jadi orang lelah secara fisik dan psikologis itu yang dibutuhkan adalah kebutuhan istirahat dulu. Ya, kita pastikan ibunya cukup istirahat dulu, bisa tidur dengan nyenyak gitu ya. Kita cukupi nutrisinya, kita cukupi istirahatnya. Setelah itu baru kita berikan asuhan-asuhan yang lain ya, terutama penkes dan sebagainya. Tidak terburu-buru memberikan asuhan penkes gitu ya. Penkes yang kita berikan pada masa awal hanya penkes tanda bahaya masa nifas dulu, terkait perdarahan dulu gitu ya. Tapi kalau kita bicara penkes misalnya perawatan bayi, ASI eksklusif, jadwal imunisasi, kita pending dulu sampai kebutuhan primernya ibu terpenuhi. Kebutuhan primer adalah kebutuhan istirahat, kebutuhan makan dan minum itu merupakan kebutuhan primer ya. Manakala kita dalam kondisi yang lelah banget, mengantuk, diberikan materi-materi tentu akan menambahkan stres psikologis ya. Tekanan psikologisnya akan naik. Dan ini bisa merangsang terjadinya gangguan psikologis postpartum. Bisa baby blues, depresi postpartum dan sebagainya ya. Jadi kita ingat pada ibu postpartum pastikan dia terpenuhi dulu kebutuhan makannya, kebutuhan istirahatnya terpenuhi dulu baru kita susul dengan asuhan-asuhan yang lainnya ya. 19, 2 soal lagi Ibu, semangat ya. Monggo, ini soal nomor 19. Untuk jawaban terbanyak itu di E, Bu. Sebanyak 45. Iya ya, oke ya, oke. Ini memang masalahnya pada sistem perkemihan, dia melahirkan normal 6 jam. Keluhannya berkemih hanya sedikit, tidak tuntas, tapi tanpa nyeri ya. Tapi juga suhunya normal ya, 37,4 ya. Sehingga kalau kita simpulkan di sini, yang paling awal adalah dia nggak infeksi gitu ya. Tidak ada infeksi ya, oke ya. Maka yang infeksi bakteri kita singkirkan ya, oke. Di sini dia umurnya 27, berarti umurnya masih aman lah ya, masih direproduksi sehat ya. Infeksi bakteri juga tidak ada data yang mendukung ya. Kemudian proses diuresis juga tidak jelas ya. Diuresis itu kan proses pembentukan urin ya. Ya, kemudian kalau tonus otot uterus dia tidak menyebabkan gangguan berkemih ya. Justru di sini kalau kita lihat kalau dia ada kandung kemih yang membesar kan dia menekan uterusnya sehingga uterusnya tidak lagi bundar, dia tidak lagi globuler ya karena dia tertekan ya. Kemudian kita lihat penurunan sensitivitas saraf perkemihan ya. Sepertinya jawabannya yang E ya, karena tadi di beberapa soal di depan sudah kita sempat lihat juga bahwa di masa hamil itu kan ada penekanan uterus yang menekan kandung kemih, kemudian ada proses persalinan juga, kepala juga menekan saraf ya, saraf pada uretra ya, sehingga bisa mengganggu sensitivitas saraf perkemihan, ya sensitivitas pada uretranya ya. Ototnya juga bisa terganggu, kekuatan kontraksi kandungnya juga bisa terganggu ya. Jadi banyak proses sebenarnya yang menyebabkan gangguan berkemih pada masa postpartum ya. Ini ya, oke.
Seperti yang kita sampaikan, jadi masa hamil menyebabkan peningkatan kapasitas kandung kemih ya, dan penurunan tonus otot ya. Selama proses persalinan, uretra dan kandung kemih dan jaringan sekitar lubang uretra menjadi udem atau bengkak, mengalami trauma jaringan ya, karena ada tekanan kepala ya, kepala janin ya. Kondisi ini menurunkan sensitivitas saraf terhadap tekanan cairan, sehingga ibu mengalami penurunan sensasi berkemih ya, meskipun kandung kemihnya terisi penuh gitu ya. Jadi tidak terasa kalau kandung kemihnya terisi penuh ya. Kemudian menyebabkan retensi urin dan overdistensi kandung kemih juga menyebabkan ibu mempunyai resiko ISK ya. Ya, sudah kita bahas tadi ya. Pokoknya kalau kandung kemihnya itu berisi dalam waktu yang lama, lebih dari 6 jam, maka resiko infeksinya meningkat dan resiko perdarahan juga meningkat ya. Ya. Ini kandung kemih yang penuh menekan uterus dan ligamentumnya menjadi kendor ya, sehingga menyebabkan uterusnya tidak lagi mampu berkontraksi ya. Sehingga di sini kalau kita bicara tadi kenapa ibunya berkemih yang nggak lancar adalah penurunan sensitivitas saraf perkemihan akibat dari pembesaran uterus yang menekan dan dilewatinya kepala ya. Karena kepala kan lewat di vagina, dia ada di bawahnya uretra ya, sehingga terjadi kelemahan otot uretra dan kelemahan saraf uretranya ya. Nah, ini memang perlu effort yang lebih ya ibu-ibu ya untuk membantu ibu bisa berkemih ya. Jadi memang kita perlu kaji dulu kira-kira penyebabnya dia nggak bisa berkemih lancar itu apa ya. Kemudian tidak bosan-bosan memberikan penkes stimulasi ya, membantu untuk stimulasi gitu ya. Terakhir ibu-ibu, monggo silakan ya. Atau logis ya ini ya. Iya, aku udah ngomong. Nanti ngomong. Ya, ya nggak nyambung, nggak bikin nggak nyaman, bikin emosi, bikin apa kan? Nggak nyambung, artinya nggak cocok lagi gitu. Untuk jawaban terbanyaknya Abu sebanyak 61%, kemudian 19%. Ya, Mbak Niken ya, ini jadi 24 tahun P2A0, pasca salin 10 hari ya, dia mengeluh kaki kirinya nyeri gitu ya, kemudian hasil pemeriksaan suhunya 40 derajat Celcius, kemudian hasil pemeriksaan fisik pada betisnya terlihat kemerahan, bengkak dan nyeri tekan ya, ya. Jadi data fokus apa yang perlu dikaji gitu ya, karena ini kita curiga dia ke arah infeksi ya pada pembuluh darah ya, daerah betis, maka kita akan melihat ya cara pemeriksaannya bagaimana ya, apakah tanda Homan, apakah kapiler refill atau pemeriksaan turgor kulit, linea alba ataukah protein urin ya. Kita lihat sini untuk penjelasannya. Ini kasusnya dia ke tromboflebitis ya. Kita ingat tadi tanda khasnya tromboflebitis adalah adanya tanda Homan gitu ya. Jadi ada Homan adalah tanda khas dari tromboflebitis. Kita lihat untuk proses. Nah, ini ya. Jadi tromboflebitis adalah infeksi pada pembuluh darah ya. Ya, ini berdasarkan letak jaringannya, letak organnya ya. Manakala yang terinfeksi adalah pembuluh darah yang ada di area femur ya, dari paha ke bawah ya, paha, betis dan area femoralis ya. Maka kita sebut dia sebagai tromboflebitis femoralis ya. Tapi manakala yang terinfeksi adalah di area panggul, namanya tromboflebitis cervicalis gitu ya. Nah, terkait dengan kedalaman pembuluh darah. Kalau yang terinfeksi adalah pembuluh darah yang di bawah kulit, namanya tromboflebitis superficialis. Superficialis berarti di lapisan atas ya. Kelihatan dari atas, oh pembuluh darahnya kemerahan dan sebagainya ya.
Namun manakala yang terinfeksi adalah pembuluh darah di dalam jaringan otot, dalam otot betis misalnya, kita sebutlah DVT, deep venous thrombosis ya, atau trombosis vena dalam. Ya, ya. Nah, untuk trombosis femoralis yang dia ada di area betis, nanti kalau kita bicara tanda Homan ya, nanti betisnya akan berwarna kemerahan ya, teraba hangat dan nyeri tekan, dan ditambah lagi dengan pemeriksaan ya, pasien berbaring dengan betisnya kita angkat ya, betisnya kita tinggikan sedikit, kemudian telapak kakinya kita dorong ke arah kepala seperti ini ya, itu nanti ibunya akan merasa nyeri. Karena otot dalam betisnya kan tertarik, manakala telapak kakinya itu kita dorong ke arah dorsokranian. Kita dorong telapak kakinya ke arah kepalanya ibunya. Nah, nyeri pada saat telapak kaki didorong ke arah kepala ibu atau ke arah dorsokranial ini kita sebut dengan tanda Homan-nya dia positif. Ya, itu ya, tanda Homan berarti tanda khasnya dari tromboflebitis ya. Oke, terima kasih ibu-ibu semuanya, teman-teman. Mbak Niken, ini soal yang terakhir Mbak Niken, berarti sudah selesai Mbak Niken. Waktu saya kembalikan ke Mbak Niken ya. Terima kasih Mbak Niken. Oke, siap. Terima kasih Bu Wahyu. Nah, pada ibu-ibu, ada yang ingin ditanyakan nggak kepada Bu Wahyu mengenai materi ini, Bu? Mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ya, Bu ya. Kita buka sesi Q&A. Ya, silakan teman-teman. Ada yang perlu dikonfirmasi mungkin, ada masukan atau ada hal yang perlu didiskusikan ulang, silakan. Soalnya Bu nanti bisa dikirim. Ya, aman, nanti pasti di-share ya. Aman, Bu, aman. Nanti akan di-share ya, Bu ya. Oke. Jika belum ada, kita foto dulu ya, Bu ya. Foto bersama Ya, dulu siap. untuk dokumentasi ya. Buka kameranya ya. Buka kameranya, Ibu. Saya hitung ya. Untuk yang pertama, di halaman pertama, 1, 2, 3. Oke, terus yang kedua. Bentar ya. Mohon maaf di sini berisik. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi ya, Bu. Di halaman yang keempat. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ibu-ibu, terima kasih kepada Ibu Wahyu yang sudah menyampaikannya dengan sangat baik. Mohon maaf jika ada kendala dari saya ataupun dari Bu Wahyu. Semangat terus ya ibu-ibu. Semoga lulus semuanya, lulus kompeten semuanya ya Bu ya. Amin, Ya Rabbal amin. Alamin. Ya, amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak atas ilmunya. Ya. Amin, amin. Semoga bermanfaat ibu-ibu ya. Mungkin dengan berlatih banyak soal nanti lebih banyak membantu ya. Ya karena kalau baca itu kan kita ibu-ibu biasanya nggak cukup waktu gitu ya. Mau fokus Betul, juga Ibu. sulit gitu ya. Lebih banyak latihan-latihan soal nanti lebih mudah membangkitkan memori gitu ya. Karena ibu-ibu dan teman-teman ini sebenarnya kan sudah banyak pengalaman ya, tinggal mengingat-ingat kembali aja kemarin di lahan bagaimana, kemudian ditemukan dengan teori-teori yang selama ini sudah pernah kita baca ya. Jadi kalau UKOM mungkin tidak perlu dianggap terlalu berat gitu ya. Karena itu sebenarnya materi sudah kita kuasai gitu ya. Hanya perlu pembuktian diri aja gitu ya. Ya, Mbak Niken mungkin saya izin pamit undur diri. Ya, semoga teman-teman semuanya nanti dimudahkan proses belajarnya menuju UKOM. Langsung lulus semuanya di First Tracker ya. Langsung semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Terima Terima kasih banyak Ibu Wahyu. Nanti kalau ada ya siap, kalau ada hal yang perlu Makasih, Bu. ditanyakan terkait nifas, menyusui, persalinan atau kekeluargaan, boleh nanti japri ke saya ya Mbak Niken ya, nanti mungkin nomornya bisa di-share ya. Siap Ibu. Makasih banyak. Saya Terima kasih sama-sama banyak ya Ibu Bu. ya. Saya izin live. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya izin share ininya ya Bu ya, materinya di grup sama kuis harian ya Bu ya. Oke Mbak. Izin N ya. Makasih.
Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Live juga ya. Assalamualaikum. Makasih Mbak Niken. Terima kasih Mbak Niken. Ya Ibu, sama-sama.